Baik, kita lanjutkan pembahasan ke chapter 10, yaitu arbitrage pricing theory dan multi-factor models of risk and return. Jadi di dalam arbitrage pricing theory ini, konsepnya dia beda dengan CAPM. CAPM dia hanya menggunakan single factor model, yaitu IHSG. Sementara arbitrage pricing theory dia menggunakan multi-factor model terhadap risk dan return-nya. Jadi kalau dia return on security itu come from two sources, jadi bisa lebih ya. Jadi bisa menggunakan macroeconomic factors, gross domestic products, interest rate ya. Nah, itu kita bisa gunakan. Bentar ya. Chapter 10. Oh, oke. Sebentar. Sama enggak? Oh. Nah. Jadi karena saya nggak bisa coret-coret di sini nih. Di PDF-nya ini nggak bisa coret-coret. Kenapa ya? Something wrong kah? Coret. Hah? Bisa nggak? Tes. Oh, oke. No worries. Nah. Oke. Di dalam arbitrage kita bisa menggunakan banyak factors. Jadi dari macroeconomic factors, kita bisa masukkan gross domestic products, kita bisa masukkan interest rate, kita bisa masukkan special events, dan lain sebagainya. Kemudian rumusnya sama, return dari investment sama dengan, beda. Return dari investment sama dengan expected return dari investment ditambah beta dikalikan masing-masing factors. Ada dua factors, ya beta I1, F1, atau B1, beta 1 kali F1 ditambah beta 2, F2 sampai beta I dan faktor I. Nah, RI adalah excess return on the securities. B1 adalah, beta 1 adalah faktor sensitivity atau faktor loading. F adalah macroeconomic factor yang mempengaruhi kepada expected return dari individual stocks. Dan E1 adalah firm specific events, ya, error gitu ya. Nah, multi-factor modelnya use more than one factor in addition to market return. Sebagai contoh ada gross domestic product, expected inflation, interest rate, jadi macam-macam lah faktor-faktornya. Di dalam multi-factor model equation ini, return dari individual stocks sama dengan expected return dari I ditambah beta dari GDP dikali beta dari GDP dikalikan GDP-nya ditambah beta dari internal interest rate dikalikan interest rate-nya dan seterusnya. Ya. Terhadap faktor-faktor macroeconomics. Beta merupakan faktor sensitivity. Ya. Jadi kalau beta itu adalah sama kayak tadi yang di CAPM sebelumnya. Berapa return dari return dari si individual stock si Telkom per tanggal tertentu ya, disesuaikan dengan tanggal. Berapa return dari peningkatan dari si macroeconomics? Berapakah covariance dibagi dengan variance dari si macroeconomics? Begitu juga dengan interest rate. Berapa peningkatan interest rate? Dibagi dengan covariance-nya adalah dari Telkom dan interest rate dibagi dengan return dari dibagi dengan interest rate-nya. Jadi untuk mendapatkan beta dari Telkom kepada interest rate. Bisa juga menggunakan regresi, ya. Datanya masukkan, kemudian kita melihat berapa betanya. Jadi nanti kita akan
contohkan. Ini sama ya. Nah, interpretasinya adalah the expected return on a security is the sum of the risk-free rate, the sensitivity kepada si GDP, dan sensitivity times the risk, ya. Jadi risk-free rate-nya, jadi interpretasinya adalah expected return dari si Telkom sama dengan risk-free kita berapa, ditambah betanya dikalikan dengan si GDP-nya itu sendiri. Ditambah betanya dikalikan si interest rate itu sendiri. Betanya itu merupakan covariance dibagi variance dari si Telkom terhadap GDP dan Telkom terhadap si interest rate. Ataupun makroekonomik faktor lainnya. Oke. Jadi di dalam arbitrage pricing theory, securities described with the factor models. Ada banyak factors. Banyak sekali, there are enough securities to diversify away dari risk-nya. Ketika arbitrage dengan zero investment portfolio has a sure arbitrage when a zero investment portfolio has a sure profit, yaitu dari sisi risk free-nya. No investment is required, so investors can create large position to obtain large profit. Ya, expected return dari P sama dengan risk free ditambah beta dikali factors. Diulang-ulang terus ini. Oke. Oke. Bedanya apa antara arbitrage pricing theory dan CAPM? APT dia multi factors, CAPM dia single factors, yaitu IHSG. Kemudian untuk APT dia assume a diversified portfolios. Does not assume investors are mean variance. Ya. Jadi secara umum kalau yang kasat mata kita akan melihat bahwasanya di dalam APT ada multi factors yang mempengaruhi kepada return dari sebuah individual stocks. Sedangkan kepada CAPM hanya satu, yaitu market portfolios yang mempengaruhi kepada individual stocks. Oke. Ya. Oke, sama. Oke. Nah, ada yang disebut dengan Fama and Friends model yang mengadopsi arbitrage portfolio teori. Ya. Fama and Friends menggunakan karakteristik yang ada beberapa karakteristik yang dia gunakan, yaitu three factor model, yaitu SMB, small minus big, yaitu return of small in excess of big firms based on firm size. Jadi dia di Amerika dia melihat return dari yang small terhadap yang big. Ya. Kemudian HML, high minus low, return of a firm with high book to market ratio over low book to market ratio. Jadi dia compare. Ya. Jadi disebut dengan Fama Friends three factor model. The multi-index capital asset pricing model will inherit its risk factors from sources of risk that a broad group of investors deem important enough to hedge. Alright, kita demokan. Oke. Jadi di dalam arbitrage pricing theory itu ada yang disebut dengan Fama Friends ya. Jadi dia menggunakan ada beberapa macroeconomic condition. Nah, di sini saya buka
Fama Friends, dia punya website. Jadi di Amerika dia sudah siapin data ya. Jadi ada kalau di Google itu Anda cek, tulis saja Fama Friends, nanti akan muncul websitenya mereka. Jadi mereka menyediakan data sampai saat ini nih, sampai Agustus 2021 nih. Untuk berapa risk market dikurangin risk free-nya, berapa small to big-nya, small apa sih tadi saya lupa. Small SMB. Small minus big, small minus big ya, untuk small company minus big company. Kemudian HML high minus low. Ya, return of firms is high kepada yang dia low. Nah, ada 3 data ini yang kita ada 3 faktor. Kita pakai di Fama Friends itu ada yang 3 faktor, ada yang 5 faktor. 5 faktor itu dia tambah lagi RMW dan CMA. RMW itu apa ya? Nanti Anda cek lagi, saya lupa. Nah, kalau yang 3 faktor kita bisa pakainya itu Fama Friends 3 factors. Ada yang daily, ada yang weekly. Kita pakai yang daily aja. Daily aja. CSV file. Oke. New folder. Oke. Kemudian kita dapat filenya. Bentar, saya open dulu filenya. ppt new folder. Extract here. Oke. Nah, ini adalah datanya si Fama and Friends. Jadi kita dikasih data ya. Nanti kalau Anda mau mengerjakan tugasnya, Anda cari data sendiri. Yaitu market dikurangin risk free, kemudian ini adalah small minus big, ini adalah high minus low, ini adalah risk free. Ini tanggal. Ini tanggal. Kemudian ini market dikurangin risk free atau market premium, SMB yaitu small minus big, high minus low, dan risk free. Kita benerin dulu datanya. Delete. Kemudian ini data kita text to column. Next. Sebentar, back. Delimited. Kok pakainya ini koma kah? Next. Koma. Next. Date. Ini DMY. Oke. Finish. Salah. Ctrl Z. Data. Text to column. Next. Next. Date-nya itu pakai YMD. Finish. Nggak ngaruh kah? Kenapa ya nggak ngaruh ya? Data, kalau gitu kita text to column pakainya yang fix. Oke. YMD atau DMY. Finish. Sama aja. Kenapa ya? Oke, sebentar. Bentar. Oke. Ini, ya. Oke, no worries. Bisa, nggak ada masalah. Ctrl Z. Data. Column. Delimited. Next. Kita pakai koma. Next. IMD. Finish. Oke, coba lihat. Berhasil. Jadi kita udah berhasil memindahkan tanggalnya. Nah, tapi karena ini saya pakainya yang bukan titik tapi koma, saya harus berubah dulu titiknya.
replace menjadi koma karena dia kalau dia saya pakai English version ya. Replace all, close. Oke. All done. Oh, replacement. Oke. Ya, oke, fine. Nah, ini datanya sudah jadi untuk data makronya dia ya. Market, datanya dia ada risk-free-nya, SMB, HML, dan RF. Kemudian dari sisi JKSE kita juga kan kita pakainya daily ya. Kita pakai daily, maka kita harus bikinnya yang daily juga. Historical data. Saya tadi daily ya. Daily ya. Kita pakainya daily. Daily. Oke. Ini daily, apply. Kemudian download. Oke, apt ya. Save. Kemudian yang Telkomsel kita juga pakainya yang daily, apply. Oke, daily, download. apt. Oke. Jadi buka data yang ini, opening. Data yang IHSG yang daily. Oke. Data text to column, jangan lupa. Next, ini koma ya. Next, finish. Oke. Ingat kita pakainya data closing-nya doang. Delete. Oke. Kemudian volumenya kita buang. Delete. Ini data harian ya, selama setahun. 365 hari. Ini 1 juta. Copy. Datanya kita harus bagi 1 juta supaya dia masih spesial. Value divide. Oke. Kemudian yang Jakarta. Yang Telkomsel sama data text to column, next, finish. Oke, kemudian ini buang, ini buang, ini aja tinggal lagi 1000 lagi, copy, potong, spesial, values, divide. Oke. Nah, ini kita copy, bawa barengin lagi sama si datanya IHSG. Oke. Sekarang kita gabung lagi dengan datanya si Friends. Ini. Copy. Bawa ke JASG. Oke. Jangan itu deh. Yang ini aja pindah ke sana. Biar gampang. Itu datanya kebanyakan yang itu. Ini aja kita taruh. Oke. Nah, sekarang datanya si FEM ini dari tahun 1926. Nah, ini year ya, date ya. Kita mau datanya ini di sort berdasarkan yang terakhir ya. Sort by date.
Kemudian newest to oldest. Oke. Ini delete up. Oke. Yang ini juga kita udah, ini juga belum di-update, belum nih. Ini semua sama ya. Oke, ini kita. Oke. Ini coba dilihat, ngaruh nggak? Oke. Ini juga dilihat, ngaruh nggak? Oke. Ini adalah IHSG. Ini adalah Telkom. Oke. Nah, ini kita juga sort dulu menggunakan depth. News. Oke. Nah, kita dari tanggal 12 bulan 10. Sebentar. Ini bulan 12, 10. Ini bulan Oktober 12 ya? Oktober 11. Oh, jadi dari tanggal 12 Oktober. Oke. Sekarang tanggal berapa ya? 12. Oke. Kalau gitu di sini kita sampai, tapi ini dia mulai Agustus, tanggal 31. Oke, kalau gitu kita harus buang sampai yang 31 Agustus. Kita harus buang sampai tanggal 31 Agustus. Kita sesuaikan nih dengan datanya si PAMA ya. Udah sama nih kan? 31, 30, 27 ya. Nah, tinggal lihat bawahnya. Oh, bawahnya sampai mana nih? 12 Oktober 2020. Kok ini 27 Oktober? Nah, ini ada meleset di mana dia? Datanya dia nggak tepat kah? Ini 2. Ya. Oke, sebentar. Ini 2. Kok banyak yang lari ya datanya? 30, 27, 26, 25, 24, 23, 20, 19 benar. Ini ini 6, 9. Oh, tanggal merah di Amerika sama di Indonesia beda ya. Oke, jadi ada perbedaan tanggal merah ya. Tapi anggap aja sama ya datanya ya. Jadi kita anggap sama dengan datanya si PAMA ya. Jadi supaya karena ada perbedaan tanggal merah di Amerika dan di Indonesia. No worries, kita anggap aja sama. Jadi kita pakai data sini kita hapus. Oke, sebentar ya. Panjangan. Oke. Ini blok bawah, hapus. Anggap ini datanya sama. Delete. Oke. Delete. Nah, kemudian, berapa returnnya? Oh iya, kita harus hitung lagi ya, return dari IHSG. Dan return dari Telkom. Jadi kalau di sini kita lihat IHSG-nya dari yang terakhir dikurangin yang kemarin, dibagi yang kemarin. Jangan lupa kurungnya. Bentar. Sama juga di sebelah. Oh, sama ya angkanya. Oke, sama. Oke, kita dapetin return-nya. Kemudian, nah ini sudah ada datanya nih. Market dikurangin risk free, terus ini small minus big, high minus low. Nah, dia pakai 3 ya. RF nggak usah dimasukin lagi. Jadi berapakah betanya? Data analisis. Si IHSG ya. Oke, Telkom. Y range-nya adalah si Telkom. Y range-nya adalah Telkom. Oh, sebentar. Ada yang kena di sini. Harus dihapus dulu. Sini kita hapus dulu semuanya karena ini dia mengurangi yang bawah ya. Oke. Nanti ingat-ingat. Data analisis, regresi, kemudian Y range-nya adalah si
Telkom. Enter. Tax range-nya adalah dari IHSG. Masuk. IHSG. Kemudian SMB, AML, ini sebentar. Kita harus susun dulu deh biar gampang. Saya pindahkan dulu ini SMB, AL-nya. Sebentar. Ini. Wah, udah gini aja deh. Gampang. Data analisis, regresi. Kita pakai data Telkom. Kurangin 1. Ini udah benar ya. Oke. Sampai yang 213. Di range-nya kita pakai data yang tadi dari Fama. Market declaring risk free ada 3 nih. Oke. Tables dan output range-nya kita taruh di sini. Y-nya kenapa berubah lagi? Ini, enter. Output range-nya di sebelah sini. Enter. Oke. Maka kita akan dapatkan koefisien dari risk premium, small minus big, dan high minus low. Untuk return-nya dia dari CI. Jadi nanti hasilnya adalah menjadi return dari I sama dengan, untuk APT-nya ya, risk free ditambah betanya berapa ini? Bentar. Betanya berapa ini? Oke. Nah. Rem lagi. Oke. RF ditambah, dikurang ya. Dikurang 0,000068 dikalikan dengan MKT dikurangi risk free dikurang 0,000598 dikalikan small minus big dikurangin 0,000126 dikalikan high minus low. Jadi berapakah return? Nah, nanti kita tinggal masukkan nilai. Kalau misalkan ditanyakan tanggal 31 bulan 8. Oke, copy. Mana tadi? Mana itunya tadi ya? Regresinya ke bawah ya? Jauh banget ke bawah emang regresinya. Oh iya di sini. Ini paste. Nah, kita lihat. Oke. Jadi kalau return dari stok I adalah risk free-nya berapa? Misalkan risk free-nya 5%, ya, dikurangi dalam kurung
ditambah ya dulu ya. Ditambah dalam kurung 0,0 sekian dikalikan market dikurangin risk free. Ditambah dalam kurung SMB dikalikan dengan nilai SMB-nya 0,43 untuk di tanggal 31 Oktober ya. Apa tadi ya? Ditambah HML dikalikan berapa nilai HML-nya? Kurung. Ini kurung. Oke. Jadi dapatkan 0,04 return dari Telkom. Apabila nilai Telkom nilai APT di bawah dari nilai return dari Telkom, maka kita disebut dengan undervalued. Boleh buy. Tapi kalau nilai APT lebih tinggi daripada nilai Telkom anualnya, maka dia overvalued atau sell. Ini kalau kita menggunakan FAMA. Tapi di dalam APT kita tidak mesti menggunakan FAMA. Kita bisa menggunakan macroeconomic factors. Ya, bisa menggunakan macroeconomic factors yang lain. Saya menggunakan FAMA karena datanya sudah disediakan oleh Amerika ya. Di Amerika datanya sudah disediakan untuk tadi SMB, HML dan sebagainya. Tapi kalau kita mau menggunakan data macroeconomics, bisa saja kita menggunakan data GDP, ekspor impor, atau menggunakan data purchasing power parity dan sebagainya. That's okay. Jadi karena dia faktor-faktor itu yang mempengaruhi bisa itu adalah bebas. APT dia bebas, multi factors, bisa GDP, bisa macroeconomics dan lain sebagainya. FAMA and Friends itu hanya suatu pendekatan yang dibuat di Amerika untuk mengukur APT-nya. So far so good? Kapish? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Any questions? Belum ada, Pak. Oke. Jadi di dalam pendekatan ini ya, FAMA French itu datanya karena disiapkan di Amerika, datanya diberikan ya. Konsepnya adalah di dalam APT kita menggunakan multi factors. Boleh menggunakan gross domestic product, inflasi, interest rate, konsepnya seperti yang tadi saya buat. Jadi per bulan A berapa inflasinya, berapa gross domestic produknya, berapa interest rate-nya. Jadi kita bisa menggunakan GDP, expected inflation, interest rate di dalam memprediksi berapa return yang diberikan sebuah individual stocks. Jadi nanti tinggal Anda masukkan aja di sini datanya. Di sini. Yaitu dari sininya, misalkan kita gunakan ini adalah data GDP. Ini inflasi. Ini interest rate. Ya. Ini ekspor misalnya. Ini IHSG, ini Telkom misalnya. Kalau kita menggunakan APT, kita tidak menggunakan IHSG. Jadi ini kita abaikan ya. Nah, kita menggunakan faktor makroekonomi kepada Telkom. Dari situ kita dapatkan dari sisi return-nya, ternyata beta mana yang paling berpengaruh? Berapa beta dari masing-masingnya? Ya. Jadi kemudian dari nilai beta ini dimasukkan kepada oke, saya prediksi untuk tanggal sekian kira-kira berapa return yang APT-nya. Oh, nilai APT-nya ternyata di bawah dari nilai annual value-nya dari si Telkom.
annual return-nya dari si Telkom, maka dia undervalued. Keputusan Anda adalah buy. Tapi kalau nilai APT lebih tinggi daripada annual return dari Telkom, maka dia overvalued, maka dia sell. Berapa annual return dari Telkom? Jadi yang tadi seperti biasa. Jadi kita lihat di sini sama dengan average dari si Telkom. Kemudian annualnya berapa? 1 plus ini tutup kurung pangkat 12 min ini per hari ya, 1 tahun ya, 365 hari, 364 hari ya, karena dia per hari kan. Oke. Ini per hari, ini rata-rata per hari ya. Kalau itu dia 364, nggak cocok. Dia kalau per hari, kalau dilihat di return yang pertama dan return yang terakhir. Jadi kita lihat aja dari sini. Di return yang ini dia 2% atau 3%. Di sini dia 2%. Oh, nggak cocok. Karena dia per hari ya. Kalau dia per hari, oke, sebentar. Tetap average return, sebentar. Average return dari ini. Kemudian 1 plus ini pangkat, kalau dia per hari, return per hari ya, hari returnnya 364 kah? 1,7, kegedean, 170%. Tadi kita per bulannya berapanya tadi berapa ya? 25% ya? Tadi kita per bulannya returnnya berapa? Kita pakai bulan aja ya. Nanti Anda pakai returnnya, kan dari kalau kita pakai bulan kan dapat returnnya ya. Nah, oke. Jadi kalau per hari, 360 hari, nggak mungkin, kebanyakan. Oke, per hari. Kita pakai yang harga sahamnya aja pakainya. Sorry, pendekatan kedua. Return IHS, harga Telkomnya berapa? Di awal tahun 2.599. Di akhir tahun 34. Jadi returnnya berapa? 3.400 dikurangin 259 dibagi 259. Enter. Kurung. Oke, 30%. Ya. Jadi pendekatannya adalah return kita, harga saham Telkom di akhir periode dikurangin harga sahamnya ada di awal tahun dibagi dengan harga harganya dia di awal tahun. Ya, dapatkan dia returnnya 30. Apabila APT nilainya di bawah 30%, maka dia undervalued, maka buy. Apabila APT di atas dari APT lebih tinggi daripada 30%, maka dia overvalued, maka dia sell. Araso? Capish? Pronto. Oke, good. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk APT? Kalau tidak ada? Oke, untuk tugas, jadi untuk tugas itu saya ada 2 alternatif ya. Satu mau pakai APT ya, atau yang kedua mau pakai CAPM. Jadi kalau Anda pakai APT, maka Anda create APT model. Sebentar, saya ambil contoh dulu di sini. Ada APT nggak di sini ya untuk jurnal. Oh, ini APT nih. Tapi APT-nya kurang menarik.
faktornya sebentar ya. Arbitrage pricing theory, harga saham syariah. Nah, ini dia pakai inflasi. Oke, boleh, menarik. Saya view. Nah, jadi penelitian ini dia berjudul penggunaan APT untuk menganalisa return harga saham syariah. Ya, jadi dia menggunakan return harga saham syariah. Jadi untuk APT-nya seperti biasa. Jadi dia itu sebentar. Oke, ada 11 bank syariah, ya. Kemudian yang diteliti, kemudian APT ini menggunakan risk free ditambah beta 1 kali F1 dan seterusnya, ya, atau alfa, ya. Kemudian return sahamnya dia pakai yang tadi ya, yang terbaru dikurangin yang sebelumnya dibagi yang sebelumnya untuk mendapatkan return saham. Karena yang dihitung kan return-nya kan, return sahamnya kan. Tapi untuk return saham tahunan, ya, kalau angkanya nggak logik tadi seperti tadi kita pakai yang tadi aja. Saham di awal tahun berapa, di akhir tahun berapa, kemudian kita lihat berapa return yang diberikan. Ya. Kemudian variabel makroekonominya, ya, ada inflasi, ada nilai tukar, ada suku bunga, ada populasi. Nah, oke. Jadi inflasi datanya ada dari Bank Indonesia, ada nilai tukar, ada suku bunga, suku bunganya surat utang negara ya, itu ada SBI bisa. Nah, ada 3 dia gunakan, yaitu ada inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Variable dependent menggunakan return saham yang tadi, ya, return-nya berapa. Oke. Kemudian dia uji. Ya, yang ini secara Excel-nya aja cukup ya. Ada tes statis. Nah, ketahuan nih nilai koefisien betanya. Ya. Inflasi betanya 0,29, nilai tukar minus 10, ini suku bunga minus 2,2. Ya. Kemudian dapat ya. Jadi dia rumusnya nanti dia itu adalah return dari APT return sama dengan konstanta bisa dimasukkan, ditambah koefisien dari inflasi dikali inflasi, ditambah nilai koefisien dari nilai tukar dikalikan nilai tukar, ditambah koefisien dari suku bunga dikalikan dengan suku bunga, untuk mendapatkan berapa nilai APT-nya. Jadi kalau APT-nya nanti dibandingkan dengan Telkom, apabila Telkom di atas return yang dimiliki Telkom di atas dari APT-nya, maka dia undervalued, buy. Kalau return yang dimiliki oleh Telkom di bawah dari APT-nya, maka dia overvalued, maka dia sell. Ya. So far so good? Kebayang? Ada yang bingung? Ini yang APT. Ada contoh lagi yang lain. Pengaruh makroekonomi terhadap return dan risk. Ini untuk perusahaan minuman ya. Asal faktor terhadap saham menggunakan, oke. Ini kita lihat. Dia pakai faktornya apa aja APT-nya. Harga minyak dunia, inflasi, kurs rupiah, ya. Kemudian nilai APT-nya adalah ini rumusnya. Kemudian hasil pembahasannya didapatkan B0 ditambah B1, oke. Nah, ini hasil estimasinya. Ini beta inflasinya ya. Oke. Beta
Oh, beta untuk ketiga-tiganya, inflasi, kurs, dan crude ICP apa? Harga minyak dunia. Kurs ya. Di sini ada estimasi betanya ya. Jadi per masing-masing company ini beta per masing-masingnya kelihatan ya berdasarkan hasil regresinya nanti kan. Nah. Oh, ada beberapa sektor pertambangan, konsumsi. Oke, kelihatan ya, ini beta-betanya mereka ya. Oke. Ya, jadi dari nilai beta itu terlihat mana yang dia berbanding yang mana yang berbanding lurus dan mana yang berbanding terbalik ya. Kalau dia positif artinya dia berbanding lurus. Jadi sesuai makin tinggi inflasi maka dia semakin tinggi dan sebaliknya ya. Jadi nilai beta itu memperlihatkan pengaruhnya dia kepada saham si individu. Oke. Ini yang Fama, yang tadi Fama. Oh, ini yang CAPM ya. Ini CAPM tadi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Anda lebih cenderung mau APT atau CAPM? Atau terserah, Anda boleh pilih salah satu. Anda mau pilih yang mana? Pilih salah satu aja, Pak. Oke. Saya juga bingung juga mau CAPM atau APT soalnya. Iya, oke. Jadi masih gampang-gampang gitu. Oke, assignment CAPM atau APT ya. Anda pilih salah satu ya. Nah, create APT atau CAPM model. Ya, datanya itu tadi sudah saya berikan ada data industrinya ya. Di Excel-nya sudah ada saya taruh tuh data industrinya. Tapi Anda kalau mau pilih yang berbeda terserah Anda. Jadi Anda juga saya berikan tadi ada nomornya 1 sampai 9 ya. Berdasarkan absen, Anda absennya nomor berapa nanti Anda tentukan sendiri. Kemudian saya ingin laporannya berupa jurnal ya. Jadi saya ingin Anda membuat jurnal. Apakah itu APT, apakah itu CAPM. Jurnal itu Anda buat berdasarkan guidelines. Jadi dari sekarang Anda lihat jurnalnya. Jurnal mana? Kalau Anda lihat nanti misalkan ke Sinta ya. Jadi kalau misalkan jurnalnya adalah jurnal Sinta jurnal. Jadi ini ada jurnal Sinta. Anda bisa pilih yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, sampai Sinta 6 terserah Anda. Tapi saya sarankan Sinta 4 ke atas lah ya. Ya, Sinta 4 ke atas ini. Ya. Jadi Anda bisa lihat di manapun ya, misalkan di Sinta 4 misalkan atau Sinta 2 lah misalkan. Sinta 2 tuh siapa aja tuh yang punya Sinta 2? Ada yang finance-nya ya. Yang investasi ya, investment ya. Investment. Sinta 2 investment itu accounting dan investment Universitas Muhammadiyah. Nah, misalkan ini ya. Sinta 2. Jadi Anda kemudian Anda lihat di Sinta 2 di tempat mereka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan ya. Nah, jadi Anda nanti kontak ini email dia nih kepada si Jaya. Ini kalau saya publikasi ke sini ada biaya atau enggak ya gitu ya. Paling tidak Anda tahu lah kalau ada biaya kena biaya berapa. Kalau bisa yang gratis gitu kan. Harusnya sih gratis ya. Atau Anda bisa langsung nanti kalau mereka responnya bagus, nanti Anda lihat di websitenya, lihat ada guidelines, author guidelines di situ. Jadi ada author guidelines. Jadi ada nih online submission dan author guidelines. Di author guidelines itu nanti mengatur kepada jumlah spasi berapa, pakai fontnya apa gitu ya. Ya, jadi Anda berdasarkan ketentuan yang mereka minta. Maksimal 12.000 words, including reference dan appendix. Oke. Jadi
Data kan Anda sudah ada di Yahoo Finance. Anda tinggal cari data kan, dapat, udah buat data untuk APT sama CAPM-nya mana yang Anda inginkan. Anda mulai bangun Anda bangun jurnalnya. Kemudian Anda tinggal submission. Nanti kalau online submission, nanti Anda harus ini dulu ya, daftar dulu ya. Harus mendaftar dulu, kemudian baru Anda submit gitu ya. Anda registrasi gitu ya. Login, registrasi, baru Anda submit. Nah, di dalam tugas ini, saya untuk submit itu kan kontrolnya sudah nggak di kita ya. Jadi sudah di mereka ya. Jadi kalau Anda sudah submit, yang jelas Anda sudah submit, rubik sistemnya saya skornya langsung 4, langsung A untuk tugas Anda. Kalau Anda baru jurnalnya siap, belum submit, masih A-. Jadi tugasnya jurnalnya sudah ready, A-, jurnalnya submit, A. Tapi nanti Anda submit dulu ke ini ya, assignment-nya, jurnal yang ready-nya. Nanti saya cek dulu, kemudian baru kita kirimkan ke masing-masing publisher yang Anda minati. Jadi Anda sebagai author pertama, saya bisa sebagai author kedua, jadi nanti Anda bisa ketika dia respon dari mereka, ada kekurangan ini, saya juga bisa follow up apabila ada respon dari si publisher Sintanya. Oh, ini kurang. Kita bisa nanti koordinasi agar ketika Anda nanti Anda akan wisuda, minimal Anda sudah ada satu jurnal yang publikasi atas nama Anda. Jadi tidak lagi harus nunggu tesis, baru tesisnya dijurnalkan, nunggu waktu lagi untuk Anda publikasi. Paling tidak Anda sudah mengirimkan satu jurnal ini untuk persiapan Anda untuk nanti wisuda. Kebayang maksud saya? Pak, mau tanya lagi, Pak. Yes, Al. Kan nanti misalnya nih saya buat, kan maksudnya saya buat pun nggak pede gitu Pak sama tulisan saya. Itu Bapak juga bisa bantu review sebelum di-submit kan Pak? Nanti Anda submit Google Classroom ke assignment-nya. Nanti saya akan cek dulu Turnitinnya, Anda akan cek dulu untuk penulisan bahasa. Kalau dia minta bahasa Indonesia, artinya bahasa Indonesia kan? Anda cek nanti di author guidelines, apakah mereka terima bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau Anda ke Sinta ya. Berbeda dengan Anda kalau ke jurnal internasional. Nah, kalau jurnal internasional itu kita www.google.com. Itu yang kalau rata-rata sih kalau orang mau tamat mau kuliah S2, mereka pengennya jurnal internasional ya. Simago Junior. Tapi kalau Anda mau ke Sinta juga nggak ada masalah, karena bisa bahasa Indonesia ya. Simago. Nah, ini adalah Simago Jurnal, jadi internasional. Ini adalah yang Scopus. Ada Scopus 1 sampai Scopus 4 ya. Ini adalah disebut dengan Open Journal System ya. Simago. Kemudian kita lihat jurnal ranking jurnal. Jadi ada yang disebut dengan Q1. Ini yang paling sulit. Ini yang paling repot lah urusannya ya. Untuk menjadi profesor dia harus Q1 minimal setahun 2 kali. Nah, itu kalau profesor. Mempertahankan profesornya dia harus 2 jurnal Q1 dalam setahun. Bayangkan. Untuk Anda bertahan jadi profesor ya. Kalau Anda nggak Q1 nggak bisa gitu. Ntar turun lagi jabatannya gitu ya. Nah, nanti Anda di sini bisa lihat ke investment. Ke finance ya. Di sini ada economic and finance. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada Q1-nya juga, all kategori, misalkan finance. Oke. Nah, regionnya kita mau di Asia lah. Supaya lebih asik ngobrolnya, orang Asia, orang bule kan sombong-sombong. Terus all types-nya journals. Ya. Nah, ini ada Q2, Q3, Q4, ada di India nih. Nah, ini murah-murah di India nih. Nah, ini akreditasi internasional ya. Nah, nanti Anda buka nih misalkan ke
Di mana nih yang ada Malaysia, nih Singapura. Ini Singapura nih, Southeast Asian Economics. Nah, misalkan ini Anda open. Nanti Anda cek lagi author guidelines-nya. Ya. Author guidelines-nya, kemudian siapa nih kontaknya nih? How to publish. Nah, nih, kita mau publish kan? How publish this journal. Q3 nih. Jadi kalau Anda mau teruskan untuk doktor, udah ada satu jurnal yang Q3 udah lumayan. Nah, ini ada ini punya mereka. Nah, di sini nanti kita mau lihat publication untuk publication. Ini publication dari mereka nih. Nah, author guidelines-nya nggak muncul di sini. Mungkin Anda harus kontak mereka dulu ya. Nah, jadi nanti Anda bisa kontak mereka dulu kalau begitu. Nah, bisa juga nanti Anda lihatnya dari sisi di Indonesia ada nggak? Di Singapura nih. Malaysia, ini Malaysia. Nah, ini Malaysia. Asian Academy of Management Journal. University Science. Oke, Anda mau publikasi how to publish in this journal. Oke, kita lihat how to publish. Wah, Anda harus submit dulu, registrasi dulu ya. Nanti Anda cek user guidelines-nya seperti apa. Kemudian, kalau sudah memenuhi, baru Anda submit. Ya, kalau Anda sudah submit, itu nilainya sudah A bagi saya. Karena Anda sudah berhasil submit gitu ya. Nanti hasilnya mau diterima, mau ditolak, itu urusan belakangan. Kayak nggak penting. Yang penting Anda sekarang submit dulu. Ya, bahkan saya pun beberapa mahasiswa saya yang submit juga ada yang ditolak, ada yang diterima gitu ya. Jadi nanti ketika ditolak apa alasan penolakan, baru Anda perbaiki lagi untuk revisinya. Ya. Jadi ada dua alternatif, satu Simago di mana Anda mencari jurnal yang sesuai dengan Anda. Kedua menggunakan Sinta ya. Sinta untuk jurnal nasional ya. Jurnal nasional. Ada yang ingin ditanyakan? Any questions? Ini kapan Pak? Ini Pak batas waktunya Pak? Deadline-nya. Kita ada waktu kan ini sampai minggu depan Anda sudah Anda kan sampai datanya sudah ada nih. Jadi minggu depan Anda sudah submit. Ya, saya cek bahasa Inggrisnya segala macam atau bahasa Indonesia, grammarnya. Udah minggu depannya pas sebelum ujian Anda sudah bisa submit. Kita ujian kan ini kan perkuliahan sampai sekarang kan minggu ke-5 ya. Perkuliahan sampai minggu ke berapa? Ini kan minggu ke-6 ya. Sekarang berapa sih? Pertemuan ke-5 ya. Kan 9 10 ya. Kita kan masih ada 2 pertemuan lagi nih. 2 pertemuan lagi 6 dan 7 kan. Jadi pertemuan minggu depan itu Anda sudah minimal Anda sudah ada jurnal rough-nya, kasarnya ya. Nanti saya cek lagi bahasa Inggrisnya. Terus Anda perbaikin sedikit. Minggu depannya kita sudah siap submit. Kebayang? Anda kan tinggal submit, maksud saya Anda tinggal masuk ke websitenya, registrasi, terus cek berbayar atau nggak berbayar. Kalau dia jawab berbayar, nggak usah masukin. Tapi kalau dibilang gratis, silahkan daftar. Iya Pak, untuk beberapa waktu lalu saya mau submit jurnal juga disuruh bayar Pak. Saya nggak jadi masukin. Iya, cari yang gratis lah. Kalau Q3, Q4 dia gratis Pak. Nah, Q3, Q4 Anda cari-cari aja, ngobrol-ngobrol. Tapi Anda email dulu ya. Ini berbayar atau gratis gitu ya. Kalau dia bilang gratis, free, Anda submit. Ya, ketika Anda submit, bagi saya Anda sudah A. Pak, untuk bukti submitnya itu ke Bapak nanti gimana kan dia reply email. Okay, your submission has been received. Nanti kan sisi ke saya. Karena nanti kan Anda ketika mendaftarkan author pertama Anda, author kedua saya. Saya kan nanti dapat balasan email dari mereka. Sudah submit. Nilainya sudah A. Jadi saya nggak perlu, Pak udah submit nih, ini emailnya, nggak usah. Saya kan terima sisinya. Sip. Oke, kebayang semuanya? CAPM atau APT, it's your call. Ini bisa tugas kelompok nggak Pak? 2 orang itu Pak? 2 orang. Tanggung Pak, 2 orang. Tanggung. Ya, nanti masalahnya ujiannya juga Bapak, ini lagi ujiannya. Nanti kalau berdua, takutnya nanti Bapak nggak menguasai. Saya pengennya masing-masing menguasai ya, karena ini adalah kompetensi kita ya.
Anda lulus dari sini, kompetensinya di sini. Memutuskan beli atau nggak beli kan? Buy, hold, atau sell. Ya kan? Jadi diharapkan kompetensi Anda di sini. Kebayang? Oke. Oke. Alright. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, oke, kita lanjutkan post test. Stop sharing. Seharusnya udah masuk ya post testnya? Sudah dari tadi ya post testnya ya? Udah mulai? Sudah masuk, Al? Iya, udah ada Pak, baru ngecek Pak. Oke, silakan ya. Oke Pak. 15 menit lah. Tambahin lah Pak. Ya, 20 menit. Oke. Kan kamu udah 95 tadi. Ih, bukan. Mas Tadi Agung siapa? itu. Oh, Agung luar biasa hari ini. Ditambahin lah Pak, saya dapat 35. Gaspol Dokter Jerry. Gaspol terus. Gaspol terus. Oke. Saya stop recording dulu. Ini kapan diupload ke YouTube-nya dokter? Yang hari ini nih. Langsung. Langsung ya. Soalnya